Shalom anak-anak, selamat pagi. Pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang tema 8, subtema 1, pembelajaran 4 sampai dengan 6. Pembelajaran 4, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Apakah kamu sudah mengenal karakteristik anggota keluargamu? Ciri fisik seperti apa yang membuatmu dapat mengenali anggota keluargamu? Ciri fisik dapat dikenali dari jenis dan warna rambut, warna kulit, bentuk mata, dan tinggi tubuh. Selain ciri fisik, kamu dapat mengenali anggota keluargamu dengan mengetahui kegemarannya. Coba anak-anak perhatikan gambar di PowerPoint ini. Ada seorang anak laki-laki berkata, pasti alat pancing ini milik ayah. Bagaimana anak ini tahu kalau alat pancing tersebut milik ayahnya? Dia tahu karena dia tahu kegemaran ayahnya adalah memancing. Muatan IPS KD 3.3 dan 4.3 menjelaskan jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi sesuai tempat tinggalnya. Setiap daerah di Indonesia memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh kondisi alam dan aktivitas masyarakatnya. Kegiatan ekonomi tersebut terdiri atas kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Bupena halaman 23, latihan muatan IPS KD 3.3. Pertanyaannya, carilah informasi tentang jenis-jenis pekerjaan pada kota-kota di bawah ini. Yang A, Kota Bogor, jenis pekerjaan di bidang produksi, pekebun teh, petani talas, dan petani sayuran. Sayurannya berupa wortel dan lobak. Jenis pekerjaan di bidang distribusinya, pengantar hasil pertanian dan kebun. Hasilnya sayuran dan buah-buahan. B. Kota Sumedang, jenis pekerjaan di bidang produksi, petani kedelai, pabrik tahu, dan petani padi. Jenis pekerjaan di bidang distribusi, pengantar hasil pertanian dan perkebunan. C. Kota Cirebon, jenis pekerjaan di bidang produksinya, petani garam, nelayan, dan pembuat terasi udang. Sementara jenis pekerjaan di bidang distribusinya, pengantar garam dan terasi ke pasar. D. Kota Bandung, jenis pekerjaan di bidang produksi, pembuatan pakaian, konveksi pakaian, dan pembuat sepatu. Jenis pekerjaan di bidang distribusinya, pengantar pakaian dan sepatu. E. Kota Pelabuhan Ratu, jenis pekerjaan di bidang produksinya, nelayan, petani kerang, dan petani kelapa. Jenis pekerjaan di bidang distribusinya, pengantar hasil laut dan pertanian. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 menjelaskan tokoh utama dalam teks fiksi. Ayo, ingatlah kembali tentang tokoh dalam teks fiksi. Tokoh merupakan salah satu hal penting dalam sebuah teks fiksi. Dalam sebuah teks fiksi bisa terdapat satu tokoh, bisa juga beberapa tokoh. Setiap tokoh memiliki peran atau fungsinya masing-masing dalam suatu cerita. Tokoh utama disebut juga sebagai tokoh sentral. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pelaku utama atau tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh utama biasanya akan muncul mulai dari awal cerita, tengah cerita, hingga akhir cerita. Tokoh utama dapat berwatak positif atau baik dan juga dapat berwatak negatif atau tidak baik. Bupena halaman 25, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.9. Pertanyaan yang pertama, siapakah tokoh utama dalam cerita Asal Mula Danau Toba? Jawabannya, tokoh utama dalam cerita Asal Mula Danau Toba adalah petani dan sang putri. Pertanyaan yang kedua, mengapa tokoh tersebut dijadikan sebagai tokoh utama? Jawabannya, alasan tokoh tersebut dijadikan sebagai tokoh utama karena tokoh ini selalu muncul dari awal hingga akhir cerita. Tokoh ini juga menentukan alur cerita. Pertanyaan nomor 3, siapakah yang berperan sebagai tokoh tambahan dalam cerita Asal Mula Danau Toba? Jawaban nomor 3, anak laki-laki.
Pertanyaan nomor 4, mengapa tokoh tersebut dijadikan sebagai tokoh tambahan? Jawaban, karena tokoh ini tidak berperan banyak dalam cerita, tetapi keberadaannya cukup penting. Pertanyaan nomor 5, bagaimana sifat tokoh-tokoh dalam cerita asal mula Danau Toba? Jawabannya, petani sifatnya rajin bekerja, suka membantu dan semangat. Yang B, sang putri, sifatnya patuh, amanah, dan teguh pendirian. Yang C, anak laki-laki, sifatnya menyesali perbuatan. Kita masuk ke pembelajaran 5 muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3, menjelaskan keragaman karakteristik individu berdasarkan gambar. Setiap anggota keluarga mempunyai ciri dan kebiasaan masing-masing. Ibu terkenal gesit, rajin, pandai memasak, dan pandai mengurusi rumah tangga. Ayah terkenal rajin dan giat bekerja tanpa mengenal lelah, penyayang keluarga, melindungi, dan tegas. Setiap orang diberikan kelebihan dan kekurangan tertentu oleh Tuhan Yang Maha Esa. Harapannya adalah agar kita dapat saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9 menentukan karakter tokoh protagonis dan antagonis dalam teks fiksi. Setiap tokoh utama yang terdapat pada teks fiksi biasanya memiliki dua sifat, yaitu sifat baik atau positif dan sifat tidak baik atau negatif. Tokoh yang memiliki sifat baik disebut tokoh protagonis, tokoh yang memiliki sifat tidak baik disebut tokoh antagonis. Bukena halaman 30, latihan muatan bahasa Indonesia KD 3.9. Pertanyaan yang pertama, siapa sajakah tokoh di dalam cerita tersebut? Jawabannya, tokoh di dalam cerita yang ada di halaman 30 tersebut adalah Sang Raja, Putri Jambon, Putri Hijau, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Merah, Putri Kelabu, Putri Oren, Putri Biru, Putri Putih, Putri Kuning, dan Dayang-Dayang. Pertanyaan nomor 2, tuliskan tokoh utama dan tokoh tambahan di dalam cerita tersebut. Jawabannya, tokoh utamanya terdiri dari Sang Raja, Putri Kuning, dan Putri Hijau. Sementara tokoh tambahannya terdiri atas Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Merah, Putri Kelabu, Putri Orange, Putri Biru, Putri Putih, dan Dayang-Dayang. 3. Tuliskan sifat dan karakteristik dari tiap-tiap tokoh beserta kalimat yang menunjukkan hal tersebut. Jawabannya, sifat dan karakter dari tiap-tiap tokoh beserta kalimat yang menunjukkan hal tersebut antara lain Sang Raja, adil, bijaksana, dan khawatir. Putri Kuning, patuh, rajin, dan suka menolong. Putri Hijau, iri hati. Pertanyaan nomor 4, apa kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh yang memiliki sifat baik? Jawabannya, kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh yang memiliki sifat baik adalah rajin mengerjakan tugas, patuh kepada orang tua, dan senang membantu antar sesama. Pertanyaan nomor 5, apa kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh yang memiliki sifat tidak baik? Jawabannya, kebiasaan yang dilakukan oleh tokoh yang memiliki sifat tidak baik adalah iri hati dengan orang lain. Pertanyaan nomor 6, apa yang dapat kamu simpulkan dari isi cerita tersebut? Jawabannya, kesimpulan dari isi cerita tersebut adalah sifat iri hati dapat merugikan orang lain. Karena dapat membuat orang lain sedih, kita harus bersyukur dengan apa yang diterima, dan kita harus berbuat baik dengan siapapun, serta semangat dalam beraktivitas. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 menjelaskan tempo dan tinggi rendah nada pada lagu daerah. Dalam bernyanyi, kita mengenal tempo dan tinggi rendah nada. Tempo lagu yang pernah kita pelajari misalnya andante, adagio, allegro, dan sebagainya. Kita dapat mengukur tempo sebuah lagu dengan menggunakan metronom Maisel. Terdapat rangkaian not-not dari nada rendah hingga nada tinggi. Nada rendahnya, nada dapat diketahui dari not balok yang diletakkan pada garis para nada.
Pembelajaran 6 Muatan Bahasa Indonesia KD 3.9 dan 4.9. Mengidentifikasi tokoh-tokoh dalam teks fiksi. Tokoh utama adalah tokoh yang menjadi pelaku utama dan tokoh yang mengalami semua peristiwa dalam cerita. Tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Kamu dapat menentukan peran tokoh dalam cerita dengan membaca cerita secara keseluruhan. Selain itu, setiap tokoh tersebut tentunya memiliki watak atau karakter yang berbeda satu sama lain. Untuk mengetahui watak atau karakter tokoh, kamu perlu membaca cerita dengan seksama, mulai dari bagian awal cerita hingga akhir cerita. Dengan demikian, kamu dapat mengetahui dan memahami karakter dari tiap-tiap tokoh yang berperan dalam cerita. Muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2 menyanyikan lagu daerah dengan memperhatikan tempo dan tinggi rendah nada. Masih ingatkah kamu cara menyanyikan lagu daerah sesuai dengan tempo dan tinggi rendah nada dengan tepat? Lagu daerah harus dinyanyikan dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat. Tempo mengatur cepat atau lambatnya sebuah lagu, sedangkan tinggi rendahnya nada dapat membuat lagu daerah terdengar lebih merdu. Sekian saja pembahasan kita pada saat hari ini anak-anak tentang tema 8 subtema 1 pembelajaran 4 sampai dengan 6. Shalom.